Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Qur'an. Yang kita bahas adalah surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Yang soleh dan soleha, kami berharap anak-anak terbiasa dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, anak-anak memahami setelah belajar surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 ini, anak-anak memahami kandungan di dalamnya. Yang ketiga adalah anak-anak mampu untuk mengimplementasikan kandungan surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pembahasan, mari kita mengenal surah Al-Maidah terlebih dahulu. Al-Maidah artinya hidangan. Surah ini merupakan surah kelima dari 114 surah. Surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat di dalamnya. Surah Al-Maidah tergolong surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadyu dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka diperbolehkan berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Anak yang soleh dan soleha, di dalam surah Al-Maidah ayat 2 terdapat 5 larangan yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah larangan melanggar syiar-syiar Allah. Yang kedua, larangan melanggar kehormatan bulan haram. Artinya,
adalah Allah memerintahkan untuk menghormati bulan-bulan haram itu, yaitu dengan cara memuliakannya. Bagaimana cara memuliakannya? Di antaranya Allah melarang berperang di dalam bulan itu. Apa saja di antara bulan haram itu? Ada 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang ketiga, larangan mengganggu hadyu, hewan korban. Yang keempat, larangan mengganggu qolaid atau hewan korban yang sudah diberi tanda. Dan yang terakhir adalah larangan mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah. Selain larangan, Allah juga memberikan perintah, yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi anak-anak semuanya, kalau ada teman kita sedang membutuhkan pertolongan, maka tolonglah selama teman kita itu membutuhkan dan tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, perintah untuk bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah supaya terhindar dari azab yang sangat pedih. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan bagimu hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Anak yang soleh dan soleha, di dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini ada 2 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah menjelaskan kepada kita tentang makanan yang dilarang. Makanan apa saja yang dilarang oleh Allah dan larangan untuk mengundi nasib. Yang kedua, bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini. Dan agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Surah ini menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah mati tanpa proses penyembelihan. Ada ayam yang mati, ada sapi yang mati tanpa adanya proses penyembelihan, itu bangkai. Maka bangkai itu diharamkan dan tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua adalah darah. Darah di sini adalah darah yang mengalir. Yang ketiga adalah daging babi. Maksud daging babi di sini bukan hanya dagingnya saja, termasuk keseluruhan babi, ya, termasuk lemak babi juga haram. Yang ketiga, sembelihan selain menyebut nama Allah. Misalkan menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk pohon yang besar, dan lain sebagainya. Nomor 4, binatang yang tercekik, terpukul, yang jatuh dari atas misalnya, ditanduk, diterkam binatang buas. Semua itu haram kecuali sempat untuk disembelih. Yang kelima adalah mengundi nasib dengan anak panah. Anak yang soleh dan soleha, Islam adalah agama yang sempurna dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dan soleha, setelah kita belajar surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, kita bisa mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Anak-anak harus saling tolong-menolong di antara teman yang membutuhkan. Yang kedua, tidak mencontek dan memberi contekan, karena hal tersebut merupakan hal yang jelek, ya. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, anak-anak hendaknya mengkonsumsi makanan yang halal, karena apapun yang diharamkan oleh Allah tentu memiliki dampak yang buruk terhadap tubuh kita. Yang kelima, berserah diri hanya kepada Allah. Yang keenam, kita semakin beriman kepada Allah dan agama Islam ini, karena agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Demikian pembahasan singkat pada pertemuan kali ini tentang surah Al-Maidah 2 dan 3. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.